Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah petunjuk dari semesta kepadamu untuk kamu lakukan ini agar hidupmu ke depan lebih bahagia dan tidak ada penyesalan di hari esok. Kira-kira apa petunjuk itu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada di sini. Bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai. Maaf agak sedikit berisik ya, tetangga lagi ada pembangunan ya, maaf kalau berisik, dan anak saya di samping juga ya, maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, berikan energimu Leo sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, 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 Leo. Kita lihat apa yang terjadi Leo, dan apa yang ingin semesta katakan kepadamu agar hidupmu jauh lebih bahagia ke depannya. Wow, the devil. Ada yang berniat jahat kepadamu di sini. Ya, menyeretmu dalam hal-hal yang tidak baik. Jangan ikut-ikut mereka. Ataupun mungkin kalau kamu sudah tahu bahwa ini niat jahat, ya kamu harus bisa mengambil tindakan untuk dirimu tidak terjerat dalam dosa. Ya. Ini ada yang mungkin ajak minum-minum, ya sudah tahu anak istri butuh duit, kamu diajak minum-minum, ya ini ada beberapa seperti gitu. Atau energinya juga terbolak-terbalik, pasanganmu nggak nafkahi kamu, tapi kalau untuk minum-minum dan happy-happy yang lainnya bisa, ya kamu harus tegas sama dia, bicara baik-baik, ya. Ataupun mungkin kondisinya ini energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan saja, dimana ada yang tidak bertanggung jawab. Kalau ini sudah terjadi padamu, ikhlaskan, belajar, dan perbaiki diri, terutama pola pikir. Ya, ini saya lihat di sini ada yang menikah tapi tidak bertanggung jawab. Ya, ataupun malah membiasakan kemalasan dia. Kalau dalam pekerjaan ada yang tidak suka, dia menghasutmu untuk bisa mendapatkan pujian dari pimpinan ataupun apapun. Jadi ada yang berniat curang kepadamu, ataupun mungkin kompetitor ya yang menjelek-jelekan kamu. Wah, produknya jelek, wah produknya kualitas rendah, ya. Gak usah marah. Kalau memang mereka begitu, introspeksi. Apakah betul? Kalau betul, tingkatkan produkmu. Ya, itu teguran yang baik. Ya, jangan kita lihat dari sisi negatif. Kalaupun seandainya pasanganmu bilang, aduh saya gak kerja ini karena toksik, orang-orang di kantor ini alasan, padahal sebenarnya ada yang memang malas, tapi alasan untuk bilang toksik lah, inilah itulah, karena mengharapkan kamu harus tegas kepada orang-orang ini, entah pasanganmu, entah keluargamu, karena ada beberapa juga mau numpang semuanya. Ya, maaf agak sedikit berisik ya, anak saya ada bermain. Jadi seperti gitu, dia punya anak, kamu yang harus membiayai anaknya, ya. Dia orang tua santai-santai, tidak ada rasa bersalah begitu, padahal nggak cacat juga. Ya, saya lihat di sini akan ada yang membuatmu stres karena perilaku mereka yang kejam, secara tidak langsung membunuhmu dari ketidakmampuanmu gitu. Artinya kamu tidak mampu, tapi seolah-olah kamu yang harus bukan tanggung jawabmu, tapi seolah-olah kamu yang harus bertanggung jawab.
Nah, ini hati-hati. Kamu nggak usah terlalu baik pada orang lain. Kita baik boleh, tapi terlalu baik ngapain? Ya, apalagi memberdayakan suami yang malas. Ya, ini contoh. Kalau istri, ya kamu memberdayakan istri yang pemalas juga, tapi maunya minta terus uang. Ada beberapa istrinya boros. Ya harus ditegur. Terkadang Leo ini malas ribut ya. Jadi kamu memberdayakan orang untuk tetap aja bikin sesuai dengan yang mereka rasa itu benar. Kenapa? Karena tidak ada teguran. Di sini kamu harus bisa menegur supaya mereka tahu diri. Kalau tidak, ya nanti kamu yang dipermainkan. Kenapa? Karena kebiasaan, seolah-olah membenarkan kesalahan mereka. Ya. Oke, berikutnya kita lihat. Di sini ada Four of Pentacles, seimbangkan pengeluaranmu. Ya, jangan ikut-ikut gaya orang. Si A mempunyai gaji 10 juta, ya wajar aja kalau dia belanja 3 juta, jam harga 3 juta. Ini contoh ya. Kamu contoh gaji 3 juta mau belanja harga 5 juta. Wah, repot. Ujung-ujungnya 2 juta minus hutang kartu kredit. Jangan. Nggak usah kita mau ikut gaya hidup orang. Saya lihat di sini akan banyak ini ya. Kalau dibilang ya, jadi ingat harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kebutuhan ke depan banyak kebutuhan tak terduga. Ya, jadi semesta mau sampaikan harus bisa mengontrol emosi dalam berbelanja. Ya. Jangan sampai si A mempunyai HP baru, kamu nggak terlalu membutuhkan HP baru, masih ada HP lama, ya pakai aja HP lama. Jangan karena gengsi, ya akhirnya kamu hutang lagi. Ya, belanja sesuai dengan yang kamu butuhkan, bukan karena keinginan ya. Jadi jangan sampai harga diri yang cuman 5 menit aja kamu hutang sampai 8 tahun, 10 tahun. Iya kan? Contohnya kamu bangga, wah saya punya mobil baru. Orang lebih iya ya. Paling mereka banggakan kamu ya, memberikan apresiasi ya paling 2 sampai 5 menit. Selebihnya enggak. Ya, cuman mengakui aja 5 menit itu. Tapi ujung-ujungnya kamu kredit hutangnya banyak sampai mungkin 10 tahun atau 8 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun. Ya, untuk apa? Harga diri yang cuman 5 menit itu. Ya, hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai kebablasan ataupun malah hutang di atas hutang. Jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya suara kendaraan. Ya, jangan sampai emosi kamu ya, mau beli diskon, ujung-ujungnya barangnya nggak dipakai. Contoh sepatu, tas, baju. Pas kamu mau beli baju, bagus. Besok mau dipakai udah sempit, nggak dipakai. Akhirnya dimuseumkan di lemari. Ujung-ujungnya dimakan tikus lagi. Rusak karena nggak dipakai. Ini contoh. Ataupun tas. Ya, kamu unyu-unyu ya nggak dipakai, cuman 1-2 kali ujung-ujungnya udah kelopek-kelopek. Ya, begitupun sepatu. Jadi belilah sesuatu yang dibutuhkan, bukan karena keinginan, bukan karena saya mau dibilangnya, ya di etalase itu harus banyak kayak toko. Ya syukur-syukur kalau kamu punya toko. Kalau kamu nggak punya toko, ya dipakai cuman untuk dipajang-pajang, ujungnya rusak, rugi dong. Sama saja kamu tidak menyayangi uang, kamu membuang-buang uang atas ketidakbijaksanaan kamu dalam pengelolaan keuangan ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu banyak menabung. Oke, berikutnya di sini The Emperor, hati-hati ya. Saya lihat di sini kamu mungkin akan sakit ya. Jadilah orang yang bijaksana dalam pola hidup ya, olahraga, makan makanan yang sehat, bergizi. Ya, jangan sampai kamu menjadi sosok yang rapuh. Ya, saya lihat di sini kamu pusing-pusing, stres, harus bijaksana untuk dirimu sendiri. Ya, maaf berisik. Waduh, anakku lagi bermain ya, maaf ya. Saya kaget, semoga kalian tidak kaget ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Saya lihat di sini kesehatan kamu ke depan akan kurang bagus ya, terutama mungkin masuk angin ya. Artinya penyakit-penyakit kecil, tetapi kalau dibiarkan ya akhirnya mengganggu aktivitas juga dan akhirnya berpotensi kepada sakit yang besar ya. Jadi seperti gitu ya, pola hidup, makan makanan yang bagus ya, jangan telat makan. Ya, saya lihat di sini kamu agak migrain, sakit kepala, pusing-pusing ya, terus demam, kadang-kadang menggigil, kadang-kadang enggak ya. Terus kesemutan-kesemutan ya, bagian bahu itu sakit ya, kayak macam apa ya, atau bagian kepala bawah ya, dekat leher itu sakit, pusing, masuk angin juga ya, dan asam lambung. Hati-hati
penyakit-penyakit itu yang akan menggerogoti kamu mungkin di masa depan kalau kamu tidak menyayangi hidupmu, yaitu terlambat makan, pola tidur yang nggak bagus. Jadi seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya kalau bukan ini di kamu, mungkin di orang-orang sekitar kamu. Akhirnya kamu direpotin lagi. Jadi mungkin anak, suami itu juga dijaga gizi ya makanannya ya. Supaya jangan malah mereka yang sakit. Ujung-ujungnya kamu yang repot ya, menjaga biaya dan macam-macam ya. Seperti gitu. Oke, berikutnya kita lihat apa yang petunjuk semesta kepada kamu untuk hari esok. Wow, di sini ada Six of Wands ya. Saya lihat di sini kamu akan mendapatkan sahabat atau orang-orang yang baik ya. Jadi ada negatif, ada positif juga ya. Selamat. Tetapi ingat ya, kamu harus bisa menjaga orang-orang itu. Jangan sampai orang-orang yang baik itu pergi meninggalkanmu ya. Karena saya lihat di sini orang-orang baik ini kadang-kadang sensitif ya. Dia agak perasa juga. Dan mungkin karena saking ceplas-ceplosnya Leo ya, jadi jangan sampai mereka tersinggung atas perkataan atau tindakan kamu. Nah, ini ada orang-orang baik yang akan datang kepadamu, entah sahabat ataupun orang yang care, yang bisa membuatmu nyaman juga ya. Ini hati-hati saja dalam berucap, bertindak ya. Karena terkadang ceplas-ceplos kamu, apa adanya kamu ya, akhirnya membuat orang tidak nyaman dan akhirnya pergi ya. Entah ini siapapun, ataupun mungkin juga pasangan ya. Terkadang mungkin kamu merasa bahwa pasangan saya ini pergi meninggalkan saya, padahal sebenarnya dari Leo punya kelakuan dia nggak tahan. Ini contoh ya. Jadi ceplas-ceplos kamu itu harus diperbaiki, lebih santun, lebih kalem, dan kalau dengan pasangan lebih manja ya. Jangan mandiri. Oke, mandiri di kantor aja ya, kamu Wonder Woman ya, Superwoman apa nggak ngerti itu ya, pokoknya yang superstar itu di kantor. Tapi kalau dalam hubungan rumah tangga harus manja ya, supaya pasanganmu merasa diinginkan. Ini terutama untuk wanita ya. Tapi kalau yang tadi saya bilang ya, dia memang sengaja untuk kalau seandainya kamu wanita baru cowoknya memang pemalas ya, harus tegas, tetapi bicaranya dengan penuh sopan. Jangan malah marah. Tegas tapi tegas bukan marah ya. Tegas artinya sayang, saya kayaknya cara begini tuh salah deh ya, dibandingkan kamu tahu nggak cara gini salah ya. Walaupun mungkin sama maksudnya, tetapi kalau intonasi dan katanya salah ya, pasti pemahaman mereka juga salah gitu. Coba bilang, sayang mau nggak saya kamu punya waktu tidak, saya mau bicara penting gitu ya. Jangan langsung dia baru pulang atau bagaimana lagi nggak siap langsung ribut. Waduh, akhirnya ya gunung meletus ya. Jadi harus bisa meredam emosi dulu, kamu tenang dulu baru bisa mengutarakan. Kalau memang pasanganmu memang tidak mau berubah ya, itu kembali ke keputusan kamu lagi. Ini saya cuma memberikan petunjuk-petunjuk untuk hidupmu jauh lebih baik. Selebihnya itu kembali ke keputusan kamu ya. Karena di sini saya lihat juga ada yang memang memanfaatkan, tetapi memang di sini juga ada yang tulus untukmu. Jadi kamu punya feeling ya, mana orang-orang yang baik dipertahankan, orang-orang yang tidak baik harus tegas. Kalau bisa ya jangan mempersulit hidup Leo, keluar aja, atau kamu yang menghindar dari mereka supaya hidupmu jangan ada tekanan. Oke, seperti gitu ya. Maaf agak sedikit berisik ya, rumah lagi ramai. Maaf kalau ya mengganggu ya. Oke, di sini ada Nine of Wands. Wah, di sini ada yang mungkin ya mau menggagalkan apa yang kamu punya ya. Jadi mungkin ya contoh ya, saya mau liburan, terus sahabatmu nggak suka. Akhirnya dia bilang ke bos itu dia mau liburan. Ya kalau bisa ya kasih tambah pekerjaan, lembur biar dia nggak liburan. Nah ini contohnya ya. Atau mungkin pasanganmu, dia tahu bahwa kamu punya uang untuk mungkin beli mobil, ujung-ujungnya dia pakai untuk kebutuhan pribadinya ya, contoh mungkin bisnis atau apa ya. Akhirnya cita-citamu tidak bisa terpenuhi, yaitu beli mobil. Ini contoh ya. Jadi tidak usah bicara-bicara akan keinginanmu, diam-diam aja ya. Terus juga jangan cepat tersinggung ya, karena ada mungkin yang ember-ember atau menghasut kamu, atau kamu terhasut dengan orang-orang ini untuk bisa mendapatkan dukungan dari dirimu. No ya, jangan pernah cepat sakit hati karena belum tentu orang itu seperti yang mereka bilang ya. Jadi ataupun mungkin kondisinya kamu harus buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Di sini jangan ada sakit hati ya, karena memang saya lihat di sini dia akan menyerang mental kamu.
Entah dia bicara-bicara di belakang ataupun yang lainnya. Kalaupun ini sudah terjadi, maafkanlah mereka. Kalau belum terjadi, kamu berjaga-jaga supaya jangan dekat dengan circle toksik. Ya, circle toksik kan artinya kamu pada saat bersama mereka, mereka cerita yang lain. Pada saat kamu tidak ada bersama mereka, mereka menceritakan kamu. Ya jangan tersinggung. Kenapa? Karena kamu masuk di circle itu. Ya, jadi lebih bijaksana untuk bisa mencari sahabat-sahabat yang baik. Ya, jangan karena nggak punya sahabat, sahabat toksik juga saya embat aja. Ya, jangan merasa kesepian. Ya, kamu produktif, pasti kamu tidak akan kesepian. Ya, karena circle itu juga berpengaruh untuk membawa kebahagiaan ke kita. Selama kita tidak nyaman bersama orang itu, hati kita nggak nyaman, berarti orang itu kode dari semesta bahwa orang itu tidak pantas untukmu, tidak cocok untukmu. Jadi lebih peka terhadap suara hati. Jadi seperti gitu, jangan cepat mudah terhasut dan jangan mudah dihasut ataupun malah kamu yang balik menghasut mereka. No, tidak ada pembalasan-pembalasan di sini. Berikan kepada semesta, izinkan semesta untuk menegur mereka dengan caranya, bukan dengan caramu. Kamu perbaiki diri dan perbaiki juga pola pikirmu supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik, kehidupanmu juga jauh lebih tenang, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.